morning everyone. Thank you for joining here with Teacher Evelyn. Today we are going to learn tematik kelas 3 SD, tema yang kedua, menyayangi hewan dan tumbuhan. Kali ini kita akan membahas dari subtema 2 pembelajaran yang pertama, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang menolong kami hingga saat ini, memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya Tuhan berkenan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami memahami pembelajaran kami kali ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Anak-anak, persiapkan bukumu, kita akan memulai pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu diharapkan mampu untuk mengetahui manfaat hewan bagi manusia, menjawab pertanyaan berdasarkan isi dongeng, dan menyelesaikan soal pertukaran pada perkalian. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita ya anak-anak di rumah. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan yang dimanfaatkan manusia, ada juga yang hidup di alam bebas. Ada 3 jenis manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama sebagai bahan pangan, yang kedua sebagai bahan sandang, dan yang ketiga sebagai bahan obat. Manfaat hewan sebagai bahan pangan. Beberapa bagian-bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah daging dan telur. Daging sapi, daging kambing, telur ayam, telur puyuh, telur itik, dan lain sebagainya. Selain daging dan telur, ada juga susu. Manfaat hewan yang selanjutnya adalah sebagai bahan sandang. Pakaian dari bahan wol berasal dari bulu biri-biri. Kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit kambing sering dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat jaket. Jadi anak-anak di rumah, ada beberapa jenis pakaian yang berasal dari hewan. Nah, manfaat yang terakhir adalah sebagai bahan obat. Salah satu contoh hewan yang digunakan adalah undur-undur. Undur-undur ini bisa digunakan sebagai obat alternatif mengatasi diabetes. Anak-anak di rumah, bukan hanya undur-undur saja yang dijadikan sebagai bahan obat. Ada berbagai jenis hewan yang digunakan sebagai bahan obat. Misalnya, cacing digunakan untuk sebagai bahan obat mengatasi penyakit tifus. Ada juga hewan yang lain, misalnya kelelawar, ular, itu digunakan untuk sebagai bahan obat. Coba buka bukumu halaman 32. Kamu akan melihat gambar seperti di samping. Nah, dapatkah kamu menyebutkan hewan pada gambar di samping? Kenal ya pada gambar ini? Iya. Nah, setelah kamu dapat menyebutkan nama hewan pada gambar di samping, teacher mau bertanya lagi, dapatkah kamu menyebutkan manfaat hewan ini bagi kehidupan kita manusia? Teacher harap kamu bisa menyebutkan manfaat hewan pada gambar di samping bagi kehidupan manusia. Apakah bermanfaat sebagai bahan pangan, atau sebagai bahan obat, atau sebagai bahan sandang? Nah, sekarang teacher akan mengajak kamu untuk membaca dongeng halaman 33 sampai halaman 34. Yang berjudul Caca yang Rendah Hati. Teacher bacakan untuk kamu ya anak-anak di rumah. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara Caca si capung dan Petra si burung pipit. Petra, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang saja beo, aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Petra. Caca hanya diam mendengar ejekan dari Petra. Caca sabar dan tidak marah. Teman-teman Caca berusaha menghibur Caca agar tidak patah semangat. Semangat Caca, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya, ucap seekor kumbang.
Pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Petra mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Caca. Caca pun tertinggal cukup jauh di belakang Petra. Walaupun demikian, Caca tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Caca terbang dengan cepat, tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Petra semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun Petra menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Petra tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Petra tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Caca pun berhenti dan menolong Petra. Melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Caca. Walaupun sudah diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya. Setelah bebas, Petra berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Caca. Akhirnya, Caca dan Petra terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka. Demikian ceritanya anak-anak di rumah. Sekarang, untuk menguji pemahamanmu mengenai dongeng yang kita baca barusan, jawablah pertanyaan halaman 34. Ada 8 pertanyaan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat pertukaran pada perkalian. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, kali ini kita akan membahas pada perkalian. Perhatikan soal cerita berikut. Ada 12 ayam di halaman rumah. Ayam tersebut terbentuk menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Bagaimana menuliskannya dalam bentuk perkalian? Kamu harus ingat terlebih dahulu bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Perhatikan pada gambar. Ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Nah, sekarang kita buat dulu bentuk penjumlahan yang berulang. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, Teacher Evelyn mau mengingatkan, 3 ini adalah isi setiap kelompok. Ada 3 ekor ayam, makanya kita menuliskan 3, 3, 3, 3. Bentuk perkaliannya seperti apa? 4 dikali 3. 4 adalah jumlah kelompoknya. Jangan salah ya anak-anak. 4 dulu kamu tuliskan, yaitu jumlah kelompoknya, dikali 3. 3 adalah jumlah setiap kelompok, jumlah ayam setiap kelompok. Ada 3 ayam kan setiap kelompok, maka 4 kali 3 sama dengan 12. Bagaimana jika kita tukarkan posisinya? Jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Bagaimana menuliskannya dalam bentuk perkalian? Nah, perhatikan pada gambar. Pada gambar di atas, setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Nah, pada soal yang kedua, setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam dan terdiri dari 3 kelompok. Bagaimana bentuk perkaliannya? Kita buat dulu bentuk bersusunnya, penjumlahan bersusunnya. 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ini adalah jumlah ayam dalam setiap kelompok. Ingat ya. Ada berapa kelompok? Ada 3. Ada setiap kelompok berapa isinya? Ada 4 ekor. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 3 dikali 4 sama dengan 12. Hasilnya tetap sama.
Nah, dari uraian di atas kita dapat lihat bahwa 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Pada sifat pertukaran, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Hasilnya tetap sama, hasilnya tetap 12. Sampai di sini paham ya anak-anak di rumah? Demikian pembelajaran kita kali ini. Kamu ditugaskan untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 37. Kerjakan dengan benar dan kirimkan jawabanmu ke Teacher Evelyn. Ada satu pertanyaan kuis. Tuliskanlah salah satu hewan yang digunakan sebagai bahan obat. Kamu boleh menuliskan hewan yang sudah kita bahas barusan atau juga selain hewan yang kita bahas dalam video pembelajaran ini. Ingat, tuliskan jawabanmu di kolom komentar video pembelajaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. God bless you.